malah nanya-nanya, oh iya emang benar ya itu bapak emang nyuruh tuh tukangnya yang ngerjain, katanya itu bapak yang nyuruh emang tuh bang bagus ya hasilnya. Ya, terus aku bilang iya bagus pak, kamar mandinya itu tuh pilihan keramiknya tuh bagus banget, biru warnanya, aku bilang gitu, cocok banget, aku bilang gitu. Terus yang itu juga terasnya itu juga tuh pagernya bagus. Dari aku pura nanya-nanya itu pohonnya itu dipotong sama itu, emang kok dipotong sih, bukan pura-pura sih, aku cerita-cerita aja apa yang ada, yang aku lihat di kebun mbahku itu, tentang pohon nangkanya yang baru ditebang, atau pohon apa yang di halaman, pokoknya yang ada di halaman mbahku tuh aku ceritain, sama cerita-cerita yang aku dapat infonya dari mbahku itu tentang sawahnya yang lagi panen atau lagi apa tuh. Jadi bapakku tuh seneng dengerinnya teman-teman. Jadi yang tadinya mau marah, yang mau apa tuh, malah dia jadi seneng dengerin ceritaku dan seneng kalau aku tuh mampir ke tempat ibunya. Nah jadi tuh kan dia jadinya jadi nggak jadi marah teman-teman ya. Jadinya udah takut, yang jadi takut jadi ngelihat intonasi suara bapakku yang nggak jadi marah. Jadi tuh aku legaan teman-teman. Aku akhirnya tuh bilang gini, ya udah sekarang kamu besok pulang ya ke Jakarta. Aku pulang ke Jakarta. Sekarang nih emang aku lagi Sander di Jogja. Aku cuma mau ngajakin jalan-jalan di Jogja, besok aku pulang. Ya udah tuh teman-teman, besoknya tuh aku langsung pulang. Udah telepon aku tutup. Terus aku pergi ke hotel, terus aku bilang ke Sander, besok kita harus pulang ke Jakarta. Jadi ya udah itu teman-teman, cuman 2 hari di Jogja kalau nggak salah. Terus aku langsung pulang ke Jakarta lagi. Di Jakarta tuh baru aku kenalin Sander ke bapakku, ke ibuku. Aku ajak ke rumahku yang di Cempaka Putih. Terus aku kenalin Sander. Waktu itu almarhum abangku Slamet tuh masih hidup, dia juga masih bisa kenalan sama Sander waktu itu tahun 1996. Sejak itu tuh orang di rumahku udah tahu kalau aku tuh punya pacar dari Belanda, dan tapi kita tuh kontaknya masih lewat surat, telepon aja. Nah tahun 1997 terus aku waktu itu masih kerja di Medistra, rumah sakit Medistra juga tuh. Aku kan punya cuti 2 minggu teman-teman. Kalau di Indonesia kan cuti nggak terlalu banyak ya. Punya cuti 2 minggu, aku diundang Sander untuk pergi ke Belanda untuk liburan selama 2 minggu teman-teman. Terus aku di rumah mamanya Sander, dikenalin sama mamanya Sander. Terus ya terus terang tadinya juga Sander juga punya masalah sama keluarganya juga ya kan. Mamanya Sander juga itu, waktu mertuaku itu dulu juga kan bilang ke Sander, ngapain kamu cari pacar yang jauh-jauh, katanya gitu. Kamu bisa cari pacar kan orang sini aja, nggak usah jauh-jauh, katanya mamanya Sander gitu. Emang kamu nanti bisa tahan sama perempuan yang beda kultur, beda apa, untuk jadi teman hidupmu. Terus Sander kan bilang, ya tapi kalau kan aku udah suka sama, aku cinta dan suka sama Wiwin, walaupun jauh, tapi aku tuh suka dan cocok sama Wiwin, katanya. Jadinya ya mertuaku tuh waktu itu nggak bisa apa-apa ya, itu kan namanya pilihan. Dia juga sebenarnya lebih suka kalau Sander tuh cari pacarnya yang nggak usah orang jauh-jauh, yang usah orang dari Belanda aja. Nah ya udah gitu, waktu itu aku pergi ke Belanda 2 minggu, aku dikenalin sama Sander dan keluarganya, ke tantenya, ke omanya, pokoknya waktu itu baik. Waktu itu penyambutannya tuh baik-baik semuanya, alhamdulillah. Terus waktu itu aku juga dikenalin makanan-makanan Belanda untuk pertama kalinya. Waktu itu pertama kali makan, beli mamanya Sander tuh masakan bener-bener Belanda banget, yaitu stampot teman-teman. Stampot andijvie waktu itu sama gehaktballetjes, tipis Belanda banget. Itu aku masih makanan Belanda ini kentang. Kalau di Indonesia ini kan ini apaan? Ini kentang diprak-prak kayak gini, dihancurin, dicampur sayuran mentah, terus dimakan pakai daging sapi itu bola-bola yang bikinnya ada di vlogku tuh, tipis Belanda banget. Waktu itu dia kan namanya oh enak Wiwin ya, aku namanya sebenarnya itu aku belum suka waktu itu, aku bilang ya jadi kan nggak enak kalau bilang nggak suka gitu loh. Jadi masih belum waktu itu pertama kali itu aku makan masakan Belanda itu waktu itu di rumah mama Sander, itu makan stampot andijvie sama gehaktballetjes. Itu sih belum bisa makan makanan Belanda waktu itu karena makanan kentang teman-teman. Ya udah, aku liburan 2 minggu aku ke Belanda itu tuh.
dia tuh Sander tuh bilang nanya ke aku, dia kan udah katanya udah merasa cocok sama aku. Dia nanya ke aku, dia nanya ke aku katanya, Wiwin, aku tuh udah suka sama kamu, orang tuaku juga suka sama kamu, aku ingin melanjutkan hubungan kita ke jenjang yang lebih jauh lagi, kan mau nggak kamu nikah sama aku, katanya. Terus aku juga bahagia punya temen kamu atau punya pacar seperti kamu orangnya baik, keluargamu juga baik, tapi untuk menjalin ke jenjang yang lebih baik itu tuh aku tuh kan terus terang aku cerita, aku tuh muslim. Aku tuh nggak bisa menikah dengan orang yang di luar muslim. Jadinya waktu itu kan Sander bukan muslim ya teman-teman. Jadi terus kalau kita ingin melanjutkan jenjang yang lebih jauh, aku hanya bisa menikah dengan orang yang seiman atau seagama waktu itu. Terus kan Sander tuh waktu itu bilang dia bisa memenuhi keinginanku waktu itu, nikah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh lagi. Ya udah, waktu itu kita udah pisahan, aku pulang ke Jakarta lagi, lanjutin rutinitas lagi, hidup kita surat-suratan lagi lewat telepon, lewat fax. Ya udah, waktu itu kita tahun 1998 waktu itu pas zamannya Krismon dimulai tuh, karena waktu itu tahun 98 bulan Maret kita tuh menikah teman-teman. Tapi waktu sebelum Sander datang menikah, dia tuh waktu aku pulang dari Belanda, Sander tuh kemudian di Belanda sendiri ya teman-teman, dia udah masuk Islam. Dia tuh nyari imam di Belanda ini tuh namanya Haji Olong. Waktu itu dia mengunjungi Haji Olong untuk membaca syahadat teman-teman, dan juga pergi ke rumah sakit untuk disunat. Nikah dengan aku tuh Sander sudah menjadi muslim. Nah kemudian setelah 2 tahun setengah menjalin hubungan, aku dan Sander menikah di Jakarta. Waktu itu keluarganya Sander sekalian liburan, tante, adiknya, dan omnya datang ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan kita di Jakarta. Kemudian ya udah, dari 1998 aku pindah ke Belanda. Ya, di Belanda aku merayakan pernikahanku lagi dengan dan keluarga terdekat aja. Nah ya udah teman-teman. Jadi akhirnya teman-teman, setelah 2 tahun menjalin hubungan long distance relasi, aku dan Sander menikah. Sejak itu ya udah aku tinggal di Belanda, di kota Schiedam. Sampai saat ini aku masih tinggal di kota Schiedam. Nah teman-teman, itulah cerita aku gimana aku ketemu Sander. Jadi bagi teman-teman yang penasaran udah tahu ya, kenapa aku tinggal Belanda. Jadi aku tinggal di Belanda ini karena aku ikut suami kompetenku Sander. Jadi itu udah 23 tahun yang lalu. Sander tuh udah 25 tahun yang lalu, dan aku tinggal di Belanda tuh hampir 23 tahun lamanya. Nah sampai di sini teman-teman. Lain kali aku akan lanjut dengan cerita-cerita berikutnya yang teman-teman ingin tahu. Karena banyak teman-teman yang punya pertanyaan lain, seperti pertanyaan Mbak Wiwin tuh kerjanya apa? Atau bikin dong masak-masakan yang ala Belanda. Sebenarnya teman-teman, untuk yang nanya seperti ini, aku tuh di vlog-vlogku yang kalau kalian lewat playlist, aku tuh udah ada beberapa kegiatan masak-memasak yang aku masak, juga ada masak-masakan ala Belanda. Jadi kalau teman-teman yang penasaran, lihat aja di playlist vlog-vlogku ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, seperti pertanyaan-pertanyaan tentang gimana suasana di Belanda waktu corona, tentang topik-topik yang lainnya, aku akan coba bahas di vlog-vlogku berikutnya. Teman-teman, bagi yang penasaran dan bagi yang ingin kepo-kepo, jangan pencet tanda subscribe-nya dan pencet tanda bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan cerita-ceritaku berikutnya dan vlog-vlogku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau nerusin ngopinya dulu ya teman-teman.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.